Oke, saya mau nanya nih, Bapak kita dari Universitas Jakarta ya, Pak Saifuddin. Kampus saudara termasuk yang mengirimkan sekumpulan mahasiswa ke Jerman ya. Bagaimana prosesnya dari awal? Oke, terkait dengan program magang internasional di Jerman, tentu saja kami sebagai institusi pendidikan menjalankan amanah kami sebagaimana di dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi yang antara lain adalah Tridharma Perguruan Tinggi dan juga menjalankan amanat dari program prioritas kementerian yaitu Kurikulum Merdeka yang salah satunya adalah programnya MBKM. Nah, tentu saja sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi kita juga menginginkan mahasiswa-mahasiswa kita menjadi lulusan yang berdaya saing global. Mengingat kita juga punya visi Indonesia Emas 2045 yang salah satu targetnya adalah tercapainya sumber daya manusia Indonesia yang dekatin pertama kali UNJ siapa? Nah, dalam proses itu kemudian datanglah seorang guru besar dari Universitas di Jambi yang berinisial SS menawarkan ada program magang internasional di Jerman yang dimana program magang ini sudah dilaksanakan di tahun 2022 diikuti oleh beberapa perguruan tinggi. Sudah bertahun-tahun? Ya, sejak tahun 2022 karena program ini dibuka untuk negara non-Uni Eropa ini tahun 2022. Tapi program yang ada di Jerman yang namanya Ferienjob ini sudah ada sejak lama. Jadi ini ceritanya katanya di Jerman lagi musim dingin butuh pekerja. Jadi dibukalah bursa mencari tenaga kerja dari Asia termasuk Indonesia. Apa yang ditawarkan kepada mahasiswa ini? Apa yang dijanjikan? Nah, jadwalnya memang di antara bulan Oktober sampai Desember, jadwal program ini. Jadwal musim dingin di Eropa? Iya. Nah, dalam sosialisasi SS, SAB, dan juga Sipigen, ini menjelaskan kepada kami, termasuk mahasiswa, nanti mereka akan ditempatkan di beberapa perusahaan. Seperti misalnya DHL, terus kemudian ada Amazon, terus kemudian ada Spigen dan lain sebagainya. Nah, dalam penjelasan mereka ke mahasiswa kami, memang ini kemudian menjadi daya tarik bagi mahasiswa. Apalagi pihak SAB dan Sipigen juga menjelaskan ada honor yang akan didapat saat mahasiswa magang. Jadi ada agennya? Ada agennya. Terus ongkos segala macam pesawat siapa yang bayar? Ngurus visa siapa yang bayar? Nah, karena ini kegiatan mandiri yang kemudian juga mahasiswa yang mau ikut juga harus menanggung biayanya. Ini biaya administrasi yang ditransfer ke Sipigen dan SAB itu sekitar 350 euro atau setara 5-6 juta. Itu untuk surat-surat yang transfer siapa? Mahasiswa? Mahasiswa ke PT SAB sama Sipigen. Itu untuk ngurus hal yang sifatnya administrasi surat menyurat. Terus? Lalu untuk tiket pesawat dan juga akomodasi selama di Jerman ini ditanggung oleh mahasiswa karena memang penjelasan dari PT SAB program ini pada umumnya ditanggung oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu mahasiswa sudah mengetahui sejak dari awal. Jadi tiket dan lain-lain untuk berangkat ditanggung mahasiswa? Iya, betul. Bukan agennya yang sponsori, bukan? Bukan. Terus berangkat ke sana? Berangkat. Berapa orang dari UNJ? Kalau dari UNJ itu ada 93. 93, ya? Itu rata-rata orang yang belum pernah ke luar negeri kan? Ada. Karena ini ada beberapa mahasiswa kami itu alumni program ISMA yang juga program kementerian yang kemudian berangkatlah ke Jerman. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka magang dan memang hanya beberapa orang saja. Kalau di UNJ sendiri kasusnya itu ada tiga mahasiswa yang memang sebenarnya kondisi kesehatannya kurang drop di sana karena memang ada musim dingin bawaan selain musim dingin tersebut. Tapi selebihnya mahasiswa kami karena sudah tahu di awal pekerjaannya dan ruang lingkupnya seperti apa, ya mereka menikmati. Bahkan ada mahasiswa kami yang pulang ke Indonesia selama 3 bulan magang di Jerman, itu ada yang jadi mereka benar-benar bekerja di sana? Iya. Dapat upah? Dapat. Ya, apa yang jadi, kenapa tiba-tiba kemudian berubah menjadi agennya dianggap melakukan tindak pidana perdagangan orang, bahkan ada yang sudah ditahan di Mabes Polri dan jadi tersangka. Masalahnya apa? Nah,
ini juga kita sebagai institusi pendidikan yang juga mengikuti program ini agak bingung nih, indikasi TPPO-nya di mana? Karena kalau misal kami lihat ya, bahkan KBRI Berlin sendiri itu merumuskan 3 poin yang nggak ada kaitannya dengan TPPO. Semua hal yang prosedural yang dilanggar. Apa yang terjadi? Ada yang kecewa atau bagaimana? Dari 90 ini murid saudara, sebagian besar happy. Happy, sebagian besar happy. Karena mereka bisa bawa sampai 70 Ada berapa orang yang kecewa? Dan apa kecewanya? Ya, hanya 3 orang karena dia diputus kontrak. Karena dia sakit. Dia sakit. Dan kemudian nggak menunjukkan performa. Dengan tingkat tidak ada pengalaman, mungkin pekerja di sana bukanlah kerja bergengsi, nggak mungkin udah kerja di eksekutif DHL, ya kan dia kan mungkin bahasa aja masih pas-pasan kan? Ya. Apa benar seperti saya juga ngalamin di Australia teman-teman saya, ada yang kerjanya cuma mengutin sampah di kantor-kantor, tapi gajinya lumayan. Betul. Bukan seperti buruh atau perbudakan kan, benar-benar bekerja kan? Iya, benar-benar bekerja. Jadi di sana itu nggak ada eksploitasi karena kita ketahui Jerman itu adalah salah satu negara yang punya sistem ketenaga Oke, sekarang kenapa menjadi kasus pidana? Apa yang terjadi? Kalian sudah ikut tersangka nggak? Nah, kalau misal di UNJ sendiri, kita juga nih ada 2 dosen kita yang ditetapkan jadi tersangka dan kita juga aneh. Padahal 2 dosen kita juga adalah korban dari si pihak agen. Kenapa? Karena agen sendiri ini sebagai pelaku utama melakukan hal yang sifatnya non prosedural, termasuk salah satunya adalah isi kontrak yang berbahasa Jerman menurut mahasiswa. Terus kemudian di situ ada potongan honor dari mahasiswa kepada agen. Jadi PT SAB ini bukan agen tunggal sama si Pigen, ternyata ada agen dari Jerman juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.